Mulut ini berpuasa dari berkata-kata yang tidak-tidak. Semuanya harus berpuasa. Komplit puasanya. Dan puasa yang paling puncak adalah mutu qoblantal mut. Jadi mati sebelum mati. Berpuasa dari hidup. Belajar mati, saudaraku. Belajar mati sebelum mati. Agar engkau tidak kaget ketika ajal menjemput, agar engkau tidak ketakutan dengan kematian. Karena orang hidup di dunia takut dengan kematian. Dia takut berpuasa untuk mati. Karena kirakat mati ini sangat berat katanya saudaraku. Takut sekali dengan kematian. Kalau yang halayak umum itu ketakutan ketika mendengar bahasa mati. Maka tidak mau melatih mati sebelum mati. Hidup di dalam kematian itu yang sebenarnya saudaraku. Mati di dalam kehidupan, namun hidup di dalam kematian. Kita belajar mati sebelum mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, teman-temanku, saudara-saudaraku, dimanapun jenengan berada. Pada kesempatan kali ini Teras Kehidupan akan memberikan sebuah pengetahuan, walaupun sekelumit, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semuanya mudah-mudahan diberkati oleh Allah dan diberikan kemudahan. Dan mudah-mudahan apa yang keluar dari mulut ini semuanya bersumber darinya, bukan bersumber dari hawa nafsu kita, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, puasa. Banyak orang melakukan puasa. Dan setiap tahun, setiap bulan puasa, bulan Ramadan, kita melakukan puasa, saudaraku. Jadi secara hakikat dan makrifat, secara syariat, puasa itu ya puasa. Menahan lapar, menahan haus, saudaraku. Itulah puasa yang ada di dalam syariat. Yang umum seperti itu. Tapi kebenaran daripada berpuasa itu sendiri adalah riyadhah, adalah tirakat, saudaraku. Untuk apa? Untuk menundukkan hawa nafsu ini. Jadi secara hakikat, secara ma'rifat, puasakan keseluruhannya. Berpuasalah secara keseluruhan. Dari luar sampai ke dalam dirimu. Bukan hanya sekedar luar-luarnya saja. Bukan hanya perut ini dikosongkan atau tenggorokan ini dikeringkan. Tetapi secara mutlak kita benar-benar berpuasa. Berpuasa dari apa? Berpuasa dari kebencian, berpuasa dari kemarahan, berpuasa dari hawa nafsu, angkara murka, berpuasa dari pemikiran-pemikiran yang tidak-tidak, berpuasa dari semuanya, saudara. Telinga kita dipuasakan untuk tidak mendengar selain daripada bahasa-bahasa Allah itu sendiri. Mata kita dipuasakan, tidak akan melihat selain melihat secara pandang lahiriah dan batiniah hanya kepada Allah, saudaraku. Hanya kepada Allah saja kita memandang, kita menatap. Hidung ini juga dipuasakan, saudaraku. Ini secara tubuh. Hidung ini dipuasakan. Semuanya harus berpuasa. Jadi kita hanya akan mencium aroma-aroma surga. Kita hanya akan mencium aroma-aroma tentang Allah. Kita hanya akan merasakan kehadirannya Allah saja di dalam diri kita. Baik di dalam maupun di luar diri kita. Kita hanya akan merasakan kehadirannya. Rasanya juga ikut puasa. Mulut ini berpuasa dari berkata-kata yang tidak-tidak. Semuanya harus berpuasa. Komplit puasanya. Dan puasa yang paling puncak adalah mutu qoblantal mut. Jadi mati sebelum mati. Berpuasa dari hidup. Belajar mati, saudaraku. Belajar mati sebelum mati. Agar engkau tidak kaget ketika ajal menjemput. Agar engkau tidak ketakutan dengan kematian. Karena orang hidup di dunia takut dengan kematian. Dia takut berpuasa untuk mati. Karena kirakat mati ini sangat berat katanya saudaraku. Takut sekali dengan kematian. Kalau yang halayak umum itu ketakutan ketika mendengar bahasa mati. Maka tidak mau melatih mati sebelum mati. Hidup di dalam kematian itu yang sebenarnya saudaraku. Mati di dalam
kehidupan, namun hidup di dalam kematian. Kita belajar mati sebelum mati. Itulah hakikat puasa. Dan secara makrifatnya, siapa yang berpuasa? Yang berpuasa, yang melihat, yang mendengar, yang berkalam, yang mencium, yang meraba, yang merasakan semuanya. Secara makrifat, siapa saudara? Dan itu yang perlu kita ketahui saudaraku. Bisa difahami kan ya saudaraku? Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Puasa ini adalah tirakat untuk menundukkan hawa nafsu. Karena pada sejatinya hawa nafsu kita ini seperti monyet saudaraku. Akal dan pikiran kita itu seperti monyet. Dia meloncat sana meloncat sini, tendang sana tendang sini, akan membawa tubuh kita ke dalam jurang kenistaan saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun jenengan berada. Jadi kita harus bertirakat menjalankan riyadhah yang disebut puasa saudaraku. Puasanya orang hakikat dan puasanya orang makrifat itu terus menerus saudaraku, tidak berhenti dari puasa itu. Jadi berpuasa dari amaroh, berpuasa dari matanya, dari telinganya, dari ucapannya, dari penciumannya, dari perasanya, dari perabanya, semuanya, seluruh tubuh, jiwa dan raga seluruhnya berpuasa. Ad-dhahiru al-batinu, semuanya berpuasa saudaraku, lebur di dalam puasa itu sendiri. Jadi benar-benar berpuasa. Puasa yang sesungguhnya inilah. Dan puasa secara makrifat adalah bukan kita yang berpuasa. Jangan pernah mengakui saudaraku, jangan pernah mengakui bahwa kita yang berpuasa, bahwa kita yang berriyadhah, bahwa kita yang bertirakat. Tidak saudaraku. Tapi secara makrifat adalah dia yang berpuasa. Engkaulah yang berpuasa, akulah yang berpuasa. Huwa itu sendiri, Allah itu sendiri saudaraku. Itulah yang secara makrifat saudaraku. Kalau secara hakikat, secara rasa saudaraku, kita membuang semua rasa-rasa itu. Kita berpuasa dari semua rasa-rasa. Rasa-rasa apa saja saudaraku. Jadi kita berpuasa dari semua itu saudaraku. Kita buang jauh-jauh semuanya saudaraku. Kita lemparkan jauh-jauh semuanya. Begitu saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Ketika orang mendengar mati, ya, ketakutannya sangat luar biasa. Padahal mati adalah qabil tuh dengan ilahi Robbi yang paling indah saudara. Pernikahan yang paling mewah, paling megah, paling indah, itulah kematian saudaraku. Kematian siapa? Bukan kematian tubuh ini yang dimaksudkan saudaraku, tapi kematian dari semua pengakuan-pengakuan, dari diri yang merasa ada, mati dari semua pandangan, pendengaran, kalam, mati semuanya saudara. Dikembalikan semuanya kepada ilahi Robbi saudaraku, kepada pemilik alam semesta ini. Kalau kita tidak mengembalikannya saudaraku, maka puasa kita akan batal saudaraku. Jadi kafir kita akan keluar secara hakikat dan makrifat. Maka ketika kita batal puasa, yuk kita kafir, kita harus kembali lagi dalam penyerahan-penyerahan itu saudaraku. Jadi mulang lagi dari nol. Nah itulah makanya yang mengatakan di makrifat itu enteng, sebenarnya yang hakikat kebenaran paling berat, ya paling abot, paling berat itu ya di hakikat makrifat saudaraku. Karena teledor sedikit saja kita kafir saudaraku. Kita sudah keluar dari wilayahnya Allah. Kita sudah masuk ke dalam lembah neraka, lembah jahanam, wilayahnya setan saudaraku. Makanya hati-hati, semakin lama semakin halus, semakin tinggi semakin kuat, semakin halus, semakin dalam semakin halus saudara. Makanya di dalam Al-Hikam itu kita diperintahkan untuk berhati-hati saudara. Berhati-hati bukan berarti khawatir saudara, tidak. Yang dimaksudkan berhati-hati, katanya orang Jawa, sing hati-hati le, hati-hati lan waspada katanya. Jadi hati-hati dan waspadalah. Jadi intinya kita harus selalu introspeksi diri, cek diri kita, cek rasa kita, cek pikiran kita, cek pandangan kita, cek telinga kita, apa saja yang telah kita dengar, apa saja yang telah kita ucapkan, apa saja yang telah kita rasakan, apa saja yang telah kita pikirkan dari pagi sampai malam saudaraku. Kita harus cek and recheck setiap saat saudaraku. Bukan khawatir, tidak, bukan ke arah sana, tetapi sebuah kehati-hatian, berhati-hati
Karena apa? Karena jalan yang kita lalui Shiratal Mustaqim itu seperti rambut dibelah 7, saudaraku. Jadi tipis sekali, tidak terlihat oleh mata. Salah melangkah sedikit saja, yuk kita masuk ke dalam neraka. Karena di bawahnya Shiratal Mustaqim itu sudah pasti neraka, dan neraka adalah wilayahnya setan, saudaraku. Jadi kita harus betul-betul berpuasa, jaga puasa kita. Dengan cara apa? Berlatih, jangan pernah berhenti, merubah kebiasaan, saudaraku, merubah pola pikir, merubah pola rasa, semuanya, saudaraku, kita ubah, kita biasakan diri kita berada di dalamnya, saudaraku. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi orang banyak, saudaraku. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.